Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, boys and girls. How are you today? I hope you are well now. And today we are going to learn how to describe people. Before we study, let's pray together. Pray start. Finish, thank you. Anak-anak, tolong persiapkan buku catatan dan pulpennya. Dan saya minta dalam belajar pada pagi hari ini, kalian persiapkan diri kalian dengan baik dan tolong diikuti dengan serius. Kenapa? Materinya agak sedikit rumit. Tapi kalau kalian mengikutinya dengan serius, insya Allah kalian akan mendapatkan sesuatu. Baik anak-anak, kalian sudah belajar banyak hal dengan Bu Nini, yaitu tentang apa anak-anak? Penggunaan there is, there are. Apalagi anak-anak? Ya, penggunaan benda tunggal, benda jamak, penggunaan kata tunjuk, this, that, this, those, dan sebagainya. Dan itu kalian pelajari dengan baik. Kalau tidak ada halangan, nanti ada ulangannya. Oke anak-anak? Oke, sekarang kita akan mempelajari pelajaran baru, yaitu pelajaran hari ini adalah tentang describing people, yaitu bagaimana kita mendeskripsikan orang, menggambarkan orang. Ya, describing people-nya itu tentang apa saja? Yaitu tentang physical appearance atau appearance, yaitu ciri-ciri fisik seseorang. Jadi yang kita deskripsikan adalah yang pertama tentang appearance, ciri-ciri fisik. Yang kedua adalah tentang personality, sifat seseorang. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajarannya, kita lihat dulu tujuan pembelajarannya, yaitu selama proses pembelajaran, peserta didik dapat nomor 1 memahami kalimat tanya yang digunakan untuk menanyakan tentang penampilan fisik seseorang. Jadi kata tanya apa yang digunakan untuk menanyakan penampilan fisik seseorang. Yang kedua, memahami kata-kata sifat yang digunakan untuk menyatakan penampilan fisik seseorang. Yang terakhir, menggunakan to be, is, are, has, have dalam kalimat untuk menyatakan penampilan fisik seseorang. Oke, inilah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Diharapkan kalian nanti bisa menguasai semua. Oke anak-anak, kita lanjut. Jadi there are two ways, ada dua cara to describe people in English. Jadi ada dua cara untuk mendeskripsikan orang di dalam bahasa Inggris. You can describe people's appearance and personality. Yaitu yang pertama, kalian bisa mendeskripsikan penampilan fisik orang dan kepribadian orang. Itu dua macam itu yang harus kita kenalkan, yang harus kita pelajari pada hari ini. Baik, kita lanjut, yaitu tentang appearance, penampilan fisik. Jadi kalau kita memperkenalkan orang itu bisa kita kenalkan fisiknya, penampilannya, atau bisa memperkenalkan personality-nya, sifatnya. Oke. Nah, kata tanya yang digunakan dalam menanyakan appearance atau penampilan fisik seseorang adalah dengan menggunakan kata what does she look like. Jadi bukan what does she like, tapi ada kata look-nya. Nah, itu ciri-ciri kata tanya yang untuk menanyakan penampilan fisik seseorang. Ya, jadi kalau what does he like, itu untuk menanyakan kesukaan atau hobi seseorang. Tapi kalau ada kata look-nya, maka akan menanyakan penampilan fisik seseorang. Jadi what does she look like? Seperti apa dia itu fisiknya, ya, penampilan fisiknya seperti apa. Ini kalau subjeknya she.
dia perempuan. Kalau subjek yang lain pakai he, tinggal ganti subjeknya. Dia laki-laki seperti apa fisiknya? What does he look like? Itu kalau subjeknya he. Sedangkan kalau subjeknya they, bukan does lagi yang dipakai, tapi do. Jadi sambil kita mengulang, kata does itu dipakai oleh subjek siapa saja, yaitu orang ketiga tunggal, yaitu he, she, nama orang tunggal. Sedangkan do nanti digunakan untuk subjek they, I, you, we. Itu perlu diperhatikan ya. Jadi kenapa berubah? Karena subjeknya berbeda. Saya ulangi, kalau she, what does she look like? What does he look like? What do they look like? Ya, ada kata look-nya. Itu ciri-ciri untuk menanyakan penampilan fisik seseorang. Oke, anak-anak, sekarang kita akan belajar menggunakan kata tanya sekaligus jawabannya. Bagaimana menjawab what does she look like? Ya, jawabannya seperti apakah dia itu? Jawabannya kalian boleh menggunakan pakai has. Kalau anggota tubuhnya, fisiknya atau rambutnya dia panjang, maka dia menggunakan she has long hair karena ada hair-nya. Jadi she has long hair. Dia mempunyai rambut panjang. Kalau enggak suka menggunakan has, kalian boleh menggunakan she has got long hair. Jadi kalian boleh menggunakan yang mana, pakai has saja atau pakai has got. Jadi dia memiliki atau mempunyai rambut yang panjang. Jadi kata tanya what does she look like? Jawabannya bukan she looks like, tapi dijawab seperti apa dia, anggota tubuhnya, badannya, bentuk-bentuk badannya, jenis-jenis rambutnya dan sebagainya. Itu kalian menggunakan langsung she has long hair, ya, atau she has got long hair. Kemudian kalau kalian nggak suka menggunakan has long hair, has got long hair, kalian boleh menggunakan his hair is long, rambutnya panjang. Jadi inilah anak-anak yang artinya mempunyai, kalian boleh menggunakan has got atau langsung kata sifatnya, tapi dengan kata her hair. Ya, she akan berubah menjadi her, kalau he menjadi his. Oke, inilah cara-cara menanyakan, menjawab pertanyaan what does she look like. Dia dijawab she has long hair, she has got long hair, atau her hair is long. Itu kalau ada bendanya, ya pakai itu. Kalau enggak, ya jadi enggak usah pakai has, enggak usah pakai has got, langsung she is tall. Ya, kata sifatnya saja. Kalau yang di atas selain long ada hair-nya, ada bendanya yang dimiliki, maka dia menggunakan has atau has got. Kalau dia hanya kata sifat saja, langsung cukup she is tall atau she is fat. Ya. Oke, anak-anak, inilah cara menjawab kata what does she look like. Dijawab has long hair boleh, has got long hair boleh, his hair is long boleh. Atau kalau tidak ada bendanya langsung she is tall, she is fat. Berikutnya yang subjek he. What does he look like? Jawabnya apa anak-anak? Ya, sama dengan yang ini. He has a pointed nose. Dia mempunyai hidung yang mancung. Jadi ada kata hidungnya, maka di sini menggunakan has. Kenapa pakai Ya, karena hidungnya satu. Tapi di sini nggak ada Pak. He has long hair, karena rambut tidak bisa dihitung, maka nggak boleh pakai atau an. Oke? Ya. Jadi ini yang subjeknya he. Berikutnya juga boleh menggunakan he has got a pointed nose. Ya. Atau his nose is pointed. Jadi kalian menggunakan seperti ini semuanya boleh, pilih salah satu nanti di dalam prakteknya ya. Berikutnya, ya kalau tidak ada bendanya, dia ganteng, he is handsome. Ya. He is thin, dia kurus. Ya.
Itu ya. Jadi kalau subjeknya she, he seperti ini cara menjawabnya. Sedangkan tadi saya munculkan yang they. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan what do they look like? Seperti apa mereka itu? They have green eyes. Di sini bukan has tapi have. Jadi sambil saya ingatkan bahwa subjek mana saja yang artinya mempunyai yang menggunakan has yaitu subjek orang ketiga tunggal. Ya. Jadi he, she, it nama orang tunggal. Sedangkan subjeknya I, we, you, they, maka kata has akan diganti dengan have. Jadi they have green eyes. Mereka mempunyai mata yang hijau. Ya. Atau they have got green eyes. Ya, have-nya sama, got green eyes sama. Ya, sekarang kalau matanya bukan menjadi his atau her lagi, kata milik dari they adalah their eyes are green. Kenapa pakai to be a? Karena eyes-nya lebih dari satu. Oke, berikutnya. Ya, kalau mereka hanya menyatakan kata sifat saja, tidak ada bendanya, langsung pakai to be. They are strong. Oke, ya. They are big. Kenapa strong dan big tidak ada s-nya? Karena strong dan big bukan kata benda, tapi kata sifat. Inilah anak-anak cara menjawab deskripsi orang yang menggunakan kata tanya what does he look like, what does he look like, dan what do they look like. Gimana anak-anak? Sudah agak paham? Belum? Kalau belum kita pelajari slide berikutnya. Slide berikutnya ini adalah kata-kata sifat, list of adjective to describe people. Jadi kata-kata sifat yang untuk mendeskripsikan orang secara fisik. Jadi fisiknya. Jadi apa saja kata sifatnya? Tadi sudah kalian lihat di sana ada big, ada thin, ada handsome, itu adalah kata sifat maksudnya. Untuk mendeskripsikan orang tentang penampilan fisik atau appearance. Ya, coba ini kalian sambil ikuti saya. Coba ucapkan beautiful, handsome, ugly, slim, tall, short, big, small, fat, thin, young, old, long hair, short hair, straight hair, curly hair, wavy hair, blonde hair. Ya. Berikutnya ada black hair, bald, botak ya, a square face, round face, an oval face, slanted eyes, sharp eyes, a flat nose, a pointed nose, big ears, small ears, blue eyes, green eyes, brown eyes, dark skin, fair skin, strong. Ini adalah kata-kata sifat. Beberapa ini sebetulnya banyak yang tentang appearance itu banyak sekali, tapi hanya saya tampilkan beberapa saja. Nanti harapannya kalian bisa menemukan sendiri. Kalau kalian tidak ngerti kata sifat tentang appearance, kalian boleh buka-buka di internet, oke? Ya, nanti kalau ada tugas dan sebagainya kalian belum menemukan kata sifat yang ada di sini, nanti kalian bisa lihat sendiri di kamus maupun di internet, oke? Ya, tolong nanti ini dipelajari dengan baik karena kata-kata ini sangat penting untuk mendeskripsikan orang, khususnya ciri-ciri fisik. Ya. Oke, anak-anak, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, sekarang kita akan membahas tentang to be, is, dan has. Kalian nanti biar ngerti ciri-cirinya.
kapan menggunakan is dan kapan menggunakan has. Tolong siapkan buku catatannya anak-anak ya. Ya, sambil kalian coret-coret. Tolong diikuti dengan serius. Nah, di sini ada 4 teks pendek, yaitu A, B, C, D. Yaitu yang pertama tentang Jack, deskripsi tentang Jack. Yang kedua tentang Rick. Yang bagian C, Claire. Yang D, list. Ya. Sekarang kita akan berikan contoh dulu kapan menggunakan to be is dan kapan menggunakan has. Sekarang kita lihat dulu. Jack titik-titik short, kata sifat. Ada bendanya enggak anak-anak? Ada bendanya enggak? Tidak ada. Kalau tidak ada, maka kalian menggunakan apa anak-anak? Menggunakan to be is saja. Sekarang kalimat berikutnya, he titik-titik straight blonde hair. Dia mempunyai rambut pirang yang lurus. Nah, ada bendanya enggak? Mana bendanya? Kalau straight blonde hair, mana bendanya? Ya, hair, rambut. Maka titik-titik ini harus menggunakan apa nak? Has. Nah, ini cara membedakan kapan menggunakan to be dan kapan menggunakan has. Oke anak-anak, saya berikan waktu kurang lebih 3 menit. Kalian coret-coret mana isiannya apa saja, is atau has. Oke anak-anak, semuanya siap ya? Ya, tolong jangan nganggur. Ayo, mudah-mudahan kalian nanti ada sesuatu kalau kalian mau berbuat sesuatu ya. Kalau kalian hanya melihat saja, maka mudah lupa nanti. Kalian tulis sesuatu ya. Jadi yang bagian A dulu. Saya kasih waktu, kalau bagian A cepet aja, kalian 1 menit bisa selesai. Oke. Finish? Good. Sekarang yang A dulu kita koreksi. Jack is short, he has straight blonde hair, he titik-titik a big nose. Ada bendanya. Mana bendanya? Nose. Maka menggunakan apa anak-anak? Good. Menggunakan has. Sekarang he titik-titik fat. Hanya kata sifat, tidak ada bendanya. Pakai apa anak-anak? Iya, good. Menggunakan is. He titik-titik blue eyes. Ada nounnya? Oh, mata ada. Blue eyes, kata sifatnya blue, kata bendanya eyes, mempunyai mata biru, berwarna biru. Maka harus menggunakan ya has. Kenapa di sini anak-anak hanya menggunakan is dan has? Yang saya suruh isi adalah is dan has karena subjeknya orang ketiga tunggal, yaitu Jack atau di sini he. Ya, kalau subjeknya I maka akan berubah predikatnya. Sekarang kita lanjut. He titik-titik small ears. Telinganya kecil. Mana bendanya? Ears. Ya. Maka menggunakan yes. Excellent. He has small ears. Dan he titik-titik big eyebrows. Ya. Kira-kira pakai apa? Pakai yes. Good. Inilah yang bagian A. Sekarang lanjutkan bagian B, C, dan D. Saya kasih waktu kurang lebih 2 menit dari sekarang. Go. Aku rakyat apa? Ayo anak-anak, coret-coret ya. Jangan sampai menganggur. Oke, kita cek sekarang anak-anak bagian B. Ya, saya kira kalian sudah selesai karena hanya memasang is dan has saja. Kalian lihat ciri-cirinya tadi. Jadi kalian kalau hanya menemukan kata sifat,
cukup menggunakan to be, tapi kalau ada kata sifat dan kata benda, kalian menggunakan has. Oke, bagian B. Rick, good, is. Red is young. He, short straight hair, good, has. He, thin. He is thin. He has a big forehead. Apa itu forehead, anak-anak? Dahi. Bahasa Banjarnya apa? Jidat. He, big ears. Pakai apa? Has, good. He, short. Tidak ada nounnya. Is. He, small nose. Has. Oke, siapa yang A, B betul semua tadi? Semuanya betul? Good. Yang C sekarang. Claire is tall. Is karena tidak ada bendanya. Si is. Curly black hair, rambutnya keriting dan warnanya hitam. Has. Si has. Si has. Si has. Itulah penggunaan to be, is dan has. Sekarang yang terakhir bagian D. Liz beautiful. Ada kata bendanya enggak, anak-anak? Tidak ada ya, hanya dia cantik. Maka kalau menyatakan cantik saja, kata sifatnya saja, maka tidak usah menggunakan has. Kita hanya menggunakan to be, is. Liz is beautiful. Oke, kemudian si short, dia pendek. Nggak ada bendanya, nggak ada nounnya, maka hanya menggunakan is. She is short. Nah, di sini ada short brown hair. Ya, rambutnya pendek berwarna coklat. Maka karena ada bendanya, mana bendanya, anak-anak? Hair. Kita menggunakan good, has. She big brown eyes. Menggunakan has. Si small ears, ada nounnya. Yes. Si thin, hanya kata sifat, dia kurus. Menggunakan apa, anak-anak? Is. Inilah anak-anak kita telah mempelajari perbedaan penggunaan is, kapan menggunakan is saja dan kapan menggunakan has. Ya, ciri-cirinya seperti tadi. Kalian kalau hanya menyatakan orang itu kata sifat tanpa ada bendanya, cukup menggunakan is. Contohnya kalau saya tinggi, I am tall. Ya, tidak usah pakai I have tall. Ya. Tapi kalau saya punya rambut panjang, maka akan menjadi I have long hair. Ya, penggunaannya I have karena subjeknya I. Ya, terus kalau kalian, what do you look like? Ya, kalian bisa menjawab diri kalian sendiri tentang rambut. Ya, ada bendanya toh, nak? Ya, kalau ada rambut, ada bendanya, maka kalian menggunakan have. Ya, oke, good. Selanjutnya adalah describing people appearance. Kalian disuruh make a sentence using the adjective and the subject provided. Kalian buat kalimat yang menggunakan kata sifat dan subjek yang sudah disediakan. Yaitu kalimatnya tentang deskripsi orang, masih tentang physical appearance atau ciri-ciri fisik. Ya. Ya, saya berikan kalimatnya dulu. Oke, ini anak-anak. Di sini kalian nanti akan membuat kalimat, tapi kalimatnya kalian sudah ditentukan kata sifat dan subjeknya. Bagaimana membuat kalimat? Tentu saja kalimatnya harus ada to be, is, am, are. Kapan menggunakan to be is? Masih ingat anak-anak? Itu subjek orang ketiga tunggal. Dan kapan menggunakan to be am? Yaitu jika subjeknya I. Kapan menggunakan to be are?
jika kalian menemukan subjek you, they, we yang jamak ya. Nah, kemudian saya berikan contoh dulu. Kalau short di situ dalam kurung subjeknya I, maka kalimatnya akan menjadi apa, anak-anak? I'm short. Ya. Jadi hanya menggunakan am saja, to be. Kenapa? Karena di situ hanya ada kata sifat, tidak ada kata bendanya. Di bawah ada straight hair. Gimana, anak-anak? Ya, rambut lurus. Jadi ada bendanya. Kata sifatnya straight, kemudian bendanya hair. Jadi penempatannya yaitu sebelum kata benda. Long hair, straight hair, short hair. Maka kalimatnya akan menjadi apa jika subjeknya she? Masih ingat, anak-anak? Pakai to be is atau pakai has? Mana yang betul? Good. Maka akan menjadi she has straight hair. Karena ada kata sifat yang mendahului kata benda. Maka dia menggunakan has. Oke, anak-anak? Tolong ditulis di buku catatan, dikerjakan seperti pada contoh. Saya kasih waktu 3 menit dari sekarang. Go. Ya, nomor 1 ada young, 2 black hair, nomor 3 thin, subjeknya my brother, brown eyes, subjeknya you, long hair, subjeknya Ria, slanted eyes, subjeknya the girls, handsome, subjeknya they, tall, subjeknya Mr. Henry. Tolong anak-anak buat kalimat seperti pada contoh. Ya, kalian coba anak-anak ya, salah enggak masalah. Karena belajar itu dari yang salah dulu ya. Nanti baru bisa. Kalau kalian hanya melihat saja, nanti gampang lupa. Oke, kita mulai dari nomor 1. Siapa bisa? Semua bisa ya? Oke, good. Nomor 1, kata sifatnya yang, yaitu kata sifat untuk mendeskripsikan appearance, yaitu kata yang. Sedangkan subjeknya he. Ya, kira-kira apa jawabannya, anak-anak? Ya, he is young. Nggak usah pakai has. Karena tidak ada bendanya. Sekarang black hair, subjeknya she, ada black hair, kata sifatnya black, kata bendanya hair, maka menggunakan she has black hair. Sekarang thin, subjeknya my brother, thin, kurus, ya. Ada bendanya, anak-anak? Tidak ada, maka jawabannya adalah cukup my brother is thin. Nomor 4, brown eyes, you. Yo, anak-anak pakai to be are atau pakai have? Good. Yang betul adalah you have brown eyes. Ya, sekarang long hair, subjeknya Ria. Ayo anak-anak pakai is atau has? Good. Ria has long hair. Slanted eyes, the girl. Slanted eyes, matanya sipit. The girl, maka pakai apa? Is atau has? Yang betul adalah good. Pakai has. Ya, the girl has. Kalau girl-nya itu ditambah s, maka has-nya berubah menjadi have. Karena the girl termasuk orang ketiga tunggal. Ya, anak-anak masih ingat ya cara menambahkan jamak pada benda?
Oke, tapi the girl di sini sebagai subjek. Dia termasuk orang ketiga tunggal. Maka menggunakan has, bukan menggunakan have. Handsome, they. Ya. Sekarang kira-kira pakai to be are atau pakai have? Good. They are handsome saja. Tidak usah pakai have. Karena tidak ada noun-nya, tidak ada kata bendanya. Sekarang tall Mr. Henry. Yuk, pakai is atau pakai has? Good. Ya, ya good student. Semuanya pintar karena tidak ada yang salah menjawabnya. Ya, selama kalian mau mencoba, insya Allah kalian akan mendapatkan sesuatu. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu kita sekarang akan mendeskripsikan orang, yaitu masih appearance, penampilan fisik seseorang, dengan cara menjawab pertanyaan berdasarkan gambar. Ya, ini contoh. What does he look like? Kalian bisa menceritakan tentang fisik anak ini. Boleh rambutnya, boleh wajahnya, boleh dia menggunakan apa, kacamata juga boleh, dia tua atau muda atau anak-anak boleh. Terserah kalian menggambarkannya, pilih yang mana. Hanya di dalam presentasi hari ini saya akan mengambil salah satu saja. Jika kalian nanti mengerjakan, contohnya saya menekankan pada rambut, kalian menekankan pada ganteng atau tidaknya, warnanya kulit putih atau hitam, terserah kalian, itu semuanya boleh. Ya, jadi nanti lupa saya kok mendeskripsikan wajahnya, boleh saja. Oke, saya akan mendeskripsikan tentang rambutnya. What does he look like? Apa jawabannya, Nana? Ya, he has short hair, rambutnya pendek. Ya, kalau dia ganteng, tinggal ganti aja, karena ganteng tidak ada bendanya, maka akan menjadi he is handsome. Oke, bisa anak-anak? Oke, berikutnya contoh yang kedua. Questionnya, pertanyaannya, what does he look like? Ya, kalian boleh mendeskripsikan apa saja selama itu mendeskripsikan fisik ibu ini. Saya mendeskripsikan tentang bentuk badannya. Apa badannya anak-anak menurut kalian? Oke, good. Ya, she is fat. Dia gemuk. She is fat. Oke. Berikutnya kalian kerjakan. What does the boy look like? Di situ ada murid SMA dan gurunya. Yang saya tanyakan muridnya. What does the boy look like? Seperti apa bentuk badannya orang ini, murid ini? Ya, the boy, anak laki-laki ini. What does the boy look like? Ya. Gimana anak-anak? Bisa menjawab? Ya, jawabannya adalah, kalau ini jawaban dari Pak Bagio, kalian bisa menjawab dengan fisik yang lain, terserah kalian. Yang penting saya menekankan ini. He is tall, ya, dia tinggi. Jadi kalau dibanding gurunya tadi, memang yang tinggi adalah muridnya. He is tall. Malah he is very tall gitu. Boleh tambah very tall. He is very tall. Nomor 2 anak-anak silakan dikerjakan. Kira-kira apa yo penekanannya pada gambar ini? Good. Saya menekankan pada rambutnya. What does the girl look like? Ada rambutnya, ada bendanya. Maka she has long hair. Rambutnya panjang. Dia memiliki atau mempunyai rambut yang panjang. Nomor berikutnya. Nah, ini ada gambar. What does he look like? Seperti apa bapaknya ini? Ya, kira-kira apa yang akan
didistribusikan. Oke, ya bagus. Yaitu tua dan mudanya, boleh. Yang lain, warna rambutnya, boleh. Ya, boleh. Ya, maka saya ganti, saya buat deskripsi tentang tua saja. He is old. Gimana anak-anak? Sampai di sini sudah mulai paham cara mendeskripsikan orang, yaitu tentang physical appearance, ciri-ciri fisik seseorang. Sudah bisa? Ya, cara menggunakan she is dengan she has. Tahu bedanya ya? Bagus. Berikutnya question. Ya, what does she look like? Kalian bisa mendeskripsikan apa saja. Anggota tubuh dia atau pakaian yang dia pakai boleh. Tapi Pak Bagio akan membuat kalimat tentang gadis ini, yaitu what does she look like? Seperti apa? Saya membuat kalimat she is beautiful. Setuju dengan kata-kata ini anak-anak? Dengan kalimat ini? Oke, setuju? Nah, bagus. Kalau setuju berarti sependapat dengan Pak Bagio kan? Oke, berikutnya what does he look like? Kira-kira fokusnya kemana ini? Ke hidung, ke mulut, ke wajahnya, warnanya, kulitnya. Ya. What does he look like? Kalian apa anak-anak? Ingin mendeskripsikan apanya? Ya, sama dengan Pak Bagio, yaitu mendeskripsikan hidungnya. Maka akan menjadi he has a pointed nose, hidungnya mancung. Ya, kalian punya hidung mancung kan? Ya, what do you look like? Ayo ucapkan, saya mempunyai hidung mancung. I have a pointed nose. Good. Berikutnya adalah what does she look like? Kira-kira apa kira-kira yang dideskripsikan dari gadis ini? Menurut kalian apanya? Hidung, mata, mulut, kulit, warna kulit, atau rambut? Ya, pas, cocok dengan Pak Bagio. Saya mendeskripsikan tentang rambutnya. Nah, rambutnya kenapa anak-anak? Lurus, bergelombang, atau keriting? Keriting. Maka akan menjadi apa anak-anak jawabannya? She has curly hair. She has curly hair. Ya. Kalau lurus, she has straight hair. Ya. Karena di gambar ini yaitu tentang rambut keriting. Nomor berikutnya, what does she look like? Nah, kira-kira apanya anak-anak yang kalian deskripsikan? Wah, melotot berarti tentang warna mata atau bentuk mata, silakan. Ya. Apa? Menjadi apa anak-anak jawabannya? What does she look like? Kalau saya ingin mendeskripsikan matanya. She has blue eyes. Dia mempunyai mata berwarna biru. Ya, itu anak-anak ya. Gimana? Bisa? Oke, good. Yang terakhir, ini latihan yang terakhir. What does she look like? Ya, kira-kira apa yang dideskripsikan di gambar ini? Apa yang mencolok dari gambar ini apanya? Oke, good. Rambut. Maka akan menjadi apa rambutnya? Apa itu bentuknya? Stylenya apa? Bentuknya apa? Oke. Ya, bergelombang. She has wavy hair. Ya. Nanti kalau mau panjang Pak, ditambah aja. She has long wavy hair. Ya. Ya, oke, anak-anak. Demikian pembahasan pada hari ini, yaitu tentang describing appearance people, tentang appearance, tentang penampilan fisik seseorang. Ya, anak tadi adalah mendeskripsikan orang yaitu dengan dua cara. Yang pertama appearance, yang kedua adalah personality. Pada pertemuan hari ini kita tekankan tentang appearance dulu. Ya. Pertemuan berikutnya yaitu tentang personality. Anak-anak, pada pelajaran hari ini setelah selesai ini, Bapak tidak akan memberikan tugas, hanya mengingatkan. Tolong tugas yang sudah
upload di GCR yang sudah diberikan tugas beberapa minggu yang lalu, segera diselesaikan dan dikumpulkan melalui GCR yang baru. Oke, jadi saya tidak akan memberikan tugas dulu. Yang penting kalian selesaikan tugas yang lalu. Oke, yang sudah selesai tinggal belajar lagi. Silahkan dipelajari materi yang diajarkan oleh Ibu Nini 2 kali pertemuan yang lalu untuk ulangan. Oke, pertemuan berikutnya kita akan mempelajari masih describing people, tetapi penekanannya bukan penampilan seseorang, bukan appearance, tetapi tentang sifat seseorang, yaitu tentang personality, ya, kepribadian orang. Baik anak-anak, jangan lupa diselesaikan tugas-tugasnya. Okay, I think that's all for today. Thank you for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.